Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ya di channel tempat berbagi, tempat belajar bersama ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat website untuk pemula ya dengan menggunakan Dreamweaver. Kita sudah install Dreamweaver yang MX-nya. Kita langsung saja ya untuk tutorialnya. Pertama kita buka untuk tampilan awal ketika kita install seperti ini. Kita langsung masuk ke site, lalu kemudian kita masuk ke new site. Di sini kita masukkan nama dari website kita. Taruhlah misalkan kita ingin membuat nama dengan nama belajar online atau belajar web online ya, sebagai contoh saja. Kemudian kita lanjutkan, ini kita checklist yang no-nya ya, yang no-nya saja, yang tidaknya saja. Lalu kemudian ini kita pastikan bahwa dia sudah masuk ke bagian folder untuk channel kita atau untuk website kita. Lalu kemudian ini juga jangan lupa untuk kita simpan di tempat local disk, dan ini tetap kita menggunakan yang no juga ya, karena kita belum terhubung. Nah, ini adalah detailnya untuk website yang kita akan bangun. Selanjutnya akan muncul menu seperti ini. Kita abaikan saja, kita langsung masuk ke menu awal ya, menu file. Kita klik filenya, kemudian kita klik new, kemudian kita pilih template yang ingin kita inginkan ya. Di sini kita pilih yang yang bentuknya desain ya, halaman yang kita bisa desain. Ini adalah pilihannya, kita bisa pilih saja sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kita menggunakan untuk website itu tampilan artikel dia. Lalu kemudian jangan lupa dalam bentuknya ini bentuk dokumen. Kita checklist yang dokumen, kemudian kita klik. Ini adalah tampilan yang kita pilih. Di sini ada beberapa mode ya, jadi ada untuk logo, kemudian ada untuk halaman juga. Bagian yang ini adalah bagian untuk kodenya, jadi kita bisa edit di bagian kodenya. Dan untuk kode dan desain itu kita bisa tampilkan atau tidak, tetapi untuk mengedit saya kira untuk memudahkan kita tampilkan saja ya. Ini untuk pengeditan. Contoh misalkan kita ingin mengedit bagian judulnya ya. Untuk judul ini kita ganti dengan website yang kita miliki ya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengganti dengan website kita, dengan nama website kita. Lalu kemudian untuk bagian halaman-halamannya juga kita akan coba ganti ya. Misalkan ini kita ganti yang belajar, ini sebagai contoh saja ya. Dan perhatikan di sana ada bentuk tagar, dan tagar itu kita bisa masukkan URL yang akan menuju ke link selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas itu. Kita akan ganti terlebih dahulu halaman-halaman yang memang diperlukan di dalam website kita ya. Contoh misalkan belajar, kemudian berbagi kode, PHP, dan lain sebagainya ya. Ini dia. Sudah ada perubahan ya, di sini sudah ada perubahan. Untuk tanda biru artinya dia memiliki link ya ke LR lain. Kita bisa ganti dengan bentuk tagarnya. Ini kita bisa atur juga. Bisa kita menggunakan mode kode, atau kita bisa gunakan secara manual.
Contoh misalkan ini ada 100 kali 50, kita ganti secara manual di bentuk kodenya, atau kita bisa geser bagian logonya seperti ini. Kita coba cek, ini ada perubahan ya, sudah ada perubahan. Yang ini juga kita bisa ganti secara manual. Bagian ini juga kita bisa ganti ya, namun tentu saja kita akan menggantinya di video selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya juga kita bisa ganti ya, semau kita atau sesuka kita. Bagian footernya juga ini kita bisa ubah, ada bentuk tabel, ada untuk, nah ini kita bisa langsung menuju ke tempatnya ya ketika kita klik bagian footer tersebut. Misalkan yang ini juga kita ganti. Pergantiannya tidak sulit ya, kita tinggal klik saja bagian yang ingin kita ganti. Misalkan yang footer, kita klik saja footernya seperti ini. Ini sudah ada perubahan di bagian-bagian yang sudah kita ganti. Lalu selanjutnya yang ini bagian tabelnya kita ganti untuk bagian yang menunjukkan tahun berapa kita buat atau tahun berjalan website tersebut ya. Contoh misalkan 2020. Pengaturan-pengaturannya seperti ini ya, ketika kita klik maka secara otomatis kode akan mengikuti atau kode akan langsung menuju pada tabel yang kita inginkan ketika kita masuk ke bagian tabel misalkan ya. Kemudian bagian-bagian ini juga kalau misalkan kita tidak difungsikan atau tidak perlu kita gunakan, maka kita bisa hapus dengan cara seperti ini. Jangan lupa ini bagian yang terhapus, dan lihat juga untuk bagian penutup dan pembukanya ya, agar tidak terhapus yang lainnya. Seperti ini sudah terhapus ya. Ini kita akan coba mengganti bagian logo. Untuk pergantiannya menyesuaikan dengan ukurannya. Misalkan yang kita ingin gunakan dengan ukuran 287 kali 100, maka kita harus menyesuaikan dengan ukuran tersebut dengan mengedit terlebih dahulu di Paint ya, agar lebih sederhana. Untuk pengeditan mengenai gambar kita bisa menggunakan Photoshop. Ini saya kira sudah saya edit di Corel, lalu kemudian kita hanya cukup atur ukurannya saja. Tadi misalkan ukurannya, untuk memastikan ya, kita cek dulu di bagian websitenya ukurannya agar sesuai yang kita inginkan. Misalkan di sini 287 ya tadi ya, 287 dikali 100 ya. Nah seperti ini, kemudian kita simpan. Seperti ini kita simpan dengan bentuk JPEG. Kita simpan di folder website kita. Misalkan tadi saya membuat folder dengan nama belajar web ya, di sini kita simpannya. Oke, kita tutup saja. Setelah itu baru kita masukkan logo yang sudah kita buat tadi dengan klik 2 kali, lalu kemudian dia langsung masuk ke bagian folder kita. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk
bagian-bagian yang Dreamweaver ini karena memang sederhana, sudah tercantum untuk kode-kodenya, kita cukup mengganti secara manual saja seperti ini. Misalkan ya, ingin mengganti warna, kita klik saja bagian mana yang ingin kita beri warna, lalu kemudian kita masuk ke bagian propertiesnya seperti ini. Misalkan kita ingin membuat warna yang sesuai dengan keinginan kita. Nah ya, pengaturannya hampir mirip seperti ini. Kita akan coba lanjutkan agar nanti terlihat rapi di video selanjutnya mudah-mudahan. Baik, itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.